Ya, misalnya kita lanjutkan kembali mengenai carut-marut penerapan kurikulum 2013. Oke, saya ke Bu Retno kembali. Bu Retno, kalau tadi kan ada kendala-kendala, kemudian termasuk juga tentang kualitas guru yang tidak sama di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa sebenarnya kan sudah ada sosialisasi ataupun juga pelatihan yang diberikan kepada para guru sebelum melaksanakan kurikulum 2013 ini. Nah, sejauh ini efektivitas dari guru-guru yang kemudian sudah mengikuti pelatihan ini seperti apa? Ya, sebenarnya pelatihan-pelatihan itu pun yang dilakukan pemerintah untuk kurikulum 13 itu pun ini tidak memadai dan itu juga tidak efektif. Sebenarnya 5 hari dipatok, itu 1 hari pembukaan, 3 hari pelatihan, 1 hari cuma post test, jam 10 bubar gitu loh. Jadi sebenarnya tidak efektif dan guru-guru juga masih bingung. Kemudian yang kedua, emang begitu susahnya Kak, Bu, kurikulum yang ada sekarang ini untuk kemudian diterjemahkan ataupun juga dijalankan oleh guru-guru? Ya, sebenarnya sih apakah begitu berbeda jauh dengan kurikulum sebelumnya? Enggak juga, bahkan beberapa sebenarnya copy paste ya, kecuali pada sistem penilaian. Jadi yang paling berbeda itu di penilaian. Tetapi di dalam sistem-sistem yang lain, ya, misalnya tematik integratif gitu ya, terus pembelajaran yang saintik dan lain-lain, itu sebenarnya sudah ada di kurikulum 2006 gitu. Cuma tidak jalan. Nah, sebenarnya tidak jalan itu karena apa? Kalau kami analogikan, ini kan sebenarnya sebuah mobil ya, si kurikulum ini. Nah, untuk dijalankan dibutuhkan guru untuk menyetir. Nah, problemnya gurunya nggak bisa nyetir. Nah, itu kan, jadi kurikulumnya nggak bisa dia jalankan. Nah, mestinya yang dilakukan pemerintah, menyetir itu pun juga tidak mudah, tidak ada dan tidak bisa secepat kilat. Ini tidak ada. Ini besar-besaran pelatihan karena berkaitan dengan perubahan kurikulum ini. Dulu nggak pernah ada, bahkan ada kok dari survei yang dilakukan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, guru SD nih yang tematik integratif tadi harus melakukan, itu dia dari 29 kota kabupaten yang kami survei, 62% guru SD tidak pernah ikut pelatihan bahkan menjelang pensiun. Artinya pemerintah tidak pernah menyentuh pelatihan betul untuk guru. Nah, sekarang besar-besaran pelatihan karena kurikulum 2013, perubahan kurikulum, dan itu pun 5 hari mengubah paradigma guru. Tak mungkin. Efektifnya 3 hari ya, dari 5 hari tapi efektif saja, 3 hari saja. Dan begitu selesai, ya guru masih kebingungan gitu karena tadi secara kualitas kan tadi tidak merata. Kemudian guru berkualitas juga tidak banyak. Hasil penelitian World Bank yaitu tahun 2012, guru Indonesia itu memang tidak berkualitas dan itu dibuktikan dari 12 negara Asia yang diteliti. Indonesia urutan ke-12 memang paling jelek nilainya gitu. Dan begitu pun dari UKG, uji kompetensi guru yang dilakukan oleh pemerintah, minimal kan nilai 7 tuh. Guru tuh hanya dapat 4,3. Jadi memang rendah secara kualitas. Nah, yang harusnya dibenahi adalah dibikin bisa nyetir dulu tadi. Jadi dibenahi dulu kapasitas guru, kualitas guru secara berkelanjutan, bertahap, baru ganti kurikulum. Nanti kalau guru udah berkualitas, kurikulum kayak apapun bisa dijalankan. Nah, kalau Pak Jimil, Pak melihatnya ini apa sih yang menyebabkan sehingga ini seperti dipaksakan? Ya betul, ini memang dipaksakan. Saya tidak tahu orang-orang yang ada di Sudirman sana itu mengambil keputusan itu, mereka mungkin nampaknya tidak belajar ya. Maaf saya mengatakan gitu. Mbak Retno mengatakan misalnya tadi misalnya guru. Sejak mungkin kurikulum tahun 75 dibuat, yang baru sebenarnya 75 kemudian sini buat saya turunan saja, turunan. Nah, itu persoalan di 75 itu tidak berjalan. Sepengetahuan saya diskusi dari Pak Sudiarto, pembuat kurikulum 75 itu ketika waktu itu Puskur di Litbang pada saat itu, menurut kacamata yang saya bahas dengan Pak Sudiarto itu ada persoalan di guru. Yang nggak jalannya di guru. Nah, sebenarnya sekarang juga di guru lagi. Di guru. Nah, itu yang saya bilang mereka nggak belajar kalau begitu. Mereka nggak tanya gitu dengan Pak Sudiarto yang bekas pusat kurikulum gitu, panggil Pak Sudiarto apa yang sebenarnya nggak berjalan atau kesulitannya sebenarnya. Mungkin Pak Sudiarto kan bilang ada di guru gitu kira-kira. Nah, itu juga tidak dia. Dan setahu saya juga, saya pernah diskusi dengan salah pimpinan Pak Sudiarto di Litbang itu, namanya Pak Setiadi, Profesor Setiadi ketika ketua Litbang itu, mereka sebenarnya pernah membuat program untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan konteks akhir tahun 70-an, 78, 79 itu. Dan itu juga, itu mereka sebenarnya sudah tahu, orang-orang tahun 70-an itu sudah tahu bahwa kurikulum kita ini tidak bisa satu seperti itu. Harus beragam, dan itu sudah dicoba sebenarnya dalam program itu, tapi kemudian tidak jalan. Nah, itu yang membuat mereka, tadi saya katakan mereka ini kok nggak mau belajar gitu, bertanya pada orang-orang yang pernah melakukan untuk kurikulum. Jadi jadi kalau begini terus kesalahannya akan berulang ya. Itu saja. Dengan kata lain bahwa selama kalau tadi kan identifikasi baru masalah adalah ketika di guru belum bisa melaksanakan itu. Jadi kami selalu berdua mengatakan, Mbak Retno dan saya selalu tidak sama aslinya. Kita mengatakan ini persoalan gurunya dulu dibenarkan. Semua orang akal sehat akan bilang mau kurikulumnya sebaik atau sejelek apa, kalau gurunya bagus nggak ada masalah.
Akal sehat mengatakan itu. Jadi kalau begitu ya gurunya yang diperbaiki. Di mana guru yang diperbaiki? Ya sekolah guru. Sekolahnya tempatnya Mbak Retno, tempat saya bekerja. Nah, itu yang diperbaiki, tapi itu tidak pernah diperhatikan oleh mereka. Itu dulu gurunya gitu. Yang hanya lakukan adalah gonta-ganti kurikulum. Jadi pendidikan gurunya itu sebenarnya kalau harus kita mau katakan dengan sederhana, akal sehat lagi saya bilang. Standarnya di atas standar, jadi hampir tidak. Jadi kemudian kalau guru mau tentu saja guru selalu ada pelatihan, ya. Kita ketahui pelatihan sudah mau pensiun belum pernah di dalam pelatihan, selalu pelatihan harus tahu. Itu pengrekrutan untuk pelatihan juga selalu nggak bermasalah di kementerian itu. Nah pelatihan terus, kalau guru-gurunya di atas standar itu kemampuannya, pelatihannya cepat, sebentar mau merubah paradigma, misalnya guru jadi aktif, murid jadi, sekarang murid mau aktif, guru mau aktif, berarti guru aktif. Jangan depresi sekarang. Mbak Retno boleh koreksi saya kalau saya bilang di beberapa di SMA di Jakarta mereka bilang murid-murid bilang guru-guru sekarang magabut. Jadi makan gaji buta, jadi anak-anak suruh ngomong, anak-anak suruh ngomong, kemudian gurunya diam gitu. Terus dia, saya nggak tahu, bisa dikoreksi saya. Itu yang terjadi gitu. Guru anak-anak yang sendiri yang bilang, gimana masa sih kerja sendiri? Bu Retno, kenapa sih Bu susah sekali untuk mengejar ataupun memperbaiki kualitas guru seperti itu? Ya karena memang tidak ada kesungguhan ya. Jadi artinya gini loh, guru tuh nggak bisa meningkatkan kualitasnya sendirian, nggak bisa, tapi sebuah sistem. Nah sistem ini harus dimulai sebenarnya dari hulunya, yang tadi dibilang pabrik guru ya. Gitu. Jadi dari pabriknya ini, kalau pabriknya ini nggak bagus, kemudian pasti menghasilkan produk yang tidak bagus juga. Nah, ketika guru yang dihasilkan tidak berkualitas, kan udah salah dari pabriknya. Oleh karena itu pabriknya harus dibenahi. Nah, ketika orang di pabrik sudah dibenahi, maka guru-guru yang sudah lulus baru kemudian dapat pelatihan yang berbeda lagi dong dengan mereka yang baru lulus ya. Dan ini pun dilakukan harusnya secara sistemik gitu ya. Nah, sistem yang ada sekarang ini sama sekali tidak memungkinkan ataupun juga kurang memberi ruang bagi guru untuk meningkatkan kualitas mereka. Nggak ada. Jadi APBD itu jarang sekali, bahkan hampir nggak pernah mencantumkan biaya pelatihan untuk guru. Jadi mereka berharap pada pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat anggarannya itu lebih banyak membangun fisik dibanding untuk membangun kapasitas guru gitu. Jadi lebih sumber daya manusia itu jarang kesentuh. Dan kalau besar-besaran pelatihan yang sekarang melibatkan ratusan ribu bahkan juta guru, itu karena perubahan kurikulum. Kalau nggak ada perubahan kurikulum, pemerintah juga tidak melakukan gitu. Jadi memang pemerintah sendiri tidak punya kesungguhan untuk membangun guru, padahal guru yang berkualitas itu pasti bisa membuat muridnya berkualitas. Dan kesuksesan dari suatu kurikulum kan juga adalah seperti apa pelaksanaannya kemudian diterjemahkan oleh guru dan diajarkan kepada murid. Makanya kalau guru berkualitas, muridnya pasti berkualitas. Kalau guru dan murid berkualitas, sekolah itu akan berkualitas. Kalau banyak sekolah berkualitas, pendidikan kita pasti berkualitas. Baik, kita nanti akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.